Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas tokoh dari Kepolisian Republik Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Bapak Ugeng Imam Santoso, beliau lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Beliau adalah Kapolri kelima dengan masa jabatan 9 Mei 1968 sampai 2 Oktober 1971. Beliau juga dikenal sebagai tokoh polisi yang jujur di mata masyarakat Indonesia. Kejujuran beliau sampai membuat Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mengeluarkan kata-katanya yang begitu terkenal. Ada 3 polisi jujur di negara ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Bapak Hugeng. Dapat dikatakan beliau atau Bapak Hugeng ini merupakan salah satu tokoh kepolisian dengan karir tersingkat selama 3 tahun, yaitu periode 1968 sampai 1971. Bapak Hugeng lahir dari pasangan Bapak Soekarjo Karyohatmojo, beliau berasal dari Tegal. Di Pekalongan beliau merupakan seorang jaksa. Dan ibu beliau bernama Umi Kalsum. Bapak Hugeng terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dan beliau memiliki 2 orang adik, yaitu Ibu Titi Sujati dan Ibu Sujatmi. Beliau memiliki istri bernama Ibu Mary Hugeng, dan dari pernikahan beliau dengan Ibu Mary, beliau memiliki anak bernama Ibu Reni Hugeng dan Aditya Hugeng. Beliau merupakan seorang yang pandai sekali memainkan ukulele. Pak Hugeng juga memiliki grup musik bernama The Hawaiian Senior. Pak Hugeng memulai pendidikannya di HIS Pekalongan dan lulus pada tahun 1934. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Mulo di kota yang sama dan lulus 3 tahun kemudian, pada tahun 1937 tepatnya. Nah, setelah lulus dari Mulo, beliau kemudian pindah ke Jogja dan melanjutkan pendidikannya di AMS, jurusan Bahasa dan Sastra Barat. Beliau berkawan akrab dengan Bapak Burhanuddin Harahap yang merupakan seniornya, dan Bapak Subadjo Sastro Satomo. Beliau dan Bapak Subadjo ini merupakan teman satu kelas. Selain itu, satu tingkat di bawahnya adalah Bapak Usmar Ismail dan Bapak Rosihan Anwar. Nah, di tahun 1940, tepatnya setelah beliau lulus, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah hukum di Batavia. Walaupun keluarga beliau lebih menginginkan beliau mendaftar di sekolah pegawai negeri ya. Di sana beliau terlibat organisasi yang bernama Unitas Studiosorum Indonesiis atau USI. Kemudian beliau bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Bapak Subandrio, Bapak Umar Seno Aji, Bapak Hairil Saleh, dan Sultan Hamid Al-Qadri. Beliau bersama dengan teman beliau yaitu Bapak Subadjo Sastro Satomo. Kemudian memasuki era pendudukan Jepang, tepatnya tahun 1942, sekolah beliau yaitu RHS atau Sekolah Hukum kemudian ditutup dan beliau memutuskan untuk pulang ke rumah dan memanfaatkan waktunya untuk berjualan. Dan saat di Semarang, beliau sempat ditawari bekerja di stasiun radio Hosokyoku. Beliau kemudian diterima dan mulai bekerja. 1 bulan kemudian, saat beliau masih bekerja di stasiun radio, Pak Hugeng mendaftar ke pembukaan kursus polisi di Pekalongan. Beliau kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian yang diterima saat itu dari 130 pelamar yang melamar. Kemudian perjalanan karir beliau saya rangkum dari era pendudukan Jepang sampai tahun 1966. Nah, sewaktu pendudukan Jepang, beliau mengikuti latihan kemiliteran Nippon dan Koto Kaisatsu Kaikai tahun 1943. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang Semarang di tahun 1944. Kemudian
Satu tahun setelahnya, tepatnya 1945, beliau naik menjadi Kepala Polisi Jombang, dan pada tahun 45 sampai 46 beliau menjadi Komandan Polisi Tentara Laut di Jawa Tengah. Beliau kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Nah, di tahun 1950, Pak Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Saat itu beliau menjabat sebagai Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya, tepatnya tahun 1952. Lalu kemudian menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan, berkedudukan di Medan pada tahun 1956. 3 tahun setelahnya, tepatnya tahun 1959, beliau mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara, tepatnya tahun 1960. Nah, di tahun yang sama beliau juga kemudian menjadi Kepala Jawatan Imigrasi keempat, dan 5 tahun setelahnya, tepatnya tahun 1965, beliau menjadi Menteri Iuran Negara. Dan 1 tahun setelah menjadi Menteri Iuran Negara, tepatnya tahun 1966, beliau menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Nah, setelah Bapak Hugeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, karirnya terus menanjak. Dari situ beliau kemudian menjabat Deputi Operasi Pangak tahun 1966 dan Deputi Menpangak urusan operasi juga masih di tahun yang sama, yaitu 1966. Karir beliau cukup meroket ya pada era itu. Nah, saat beliau naik jabatan sebagai Kepala Kepolisian RI tahun 1969, beliau melakukan sejumlah reformasi dalam struktur kepolisian Republik Indonesia. Hasil struktur yang baru itu terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Nah, pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besar itu berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969. Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian atau Mabespol. Nah, perubahan nama itu membawa sejumlah konsekuensi ya terhadap beberapa institusi yang berada di Kapolri. Misalnya, Panglima Daerah Kepolisian atau Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Begitupun seterusnya. Keberhasilan beliau juga di bawah kepemimpinan beliau juga polisi pun di bawah kepemimpinan Pak Hugeng, peran serta polisi pun menjadi semakin besar. Contohnya dalam peta organisasi polisi internasional itu tuh saat itu ICPO atau International Criminal Police Organization itu makin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Nah, kemudian beliau mengakhiri masa jabatannya pada 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hasan. Bapak Hugeng kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Giritama Kemang, Kabupaten Bogor. Baik, sekian yang podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ataupun kalau kepanjangan pun mohon maaf. Jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam.